Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Tuhan memberikan setiap kami kemurahan demi kemurahan setiap hari Tuhan. Sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami hari ini boleh mengangkat tangan kami untuk menyembah Tuhan. Dan kami mengangkat wajah kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami memuji menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengalami perjumpaan yang indah yang manis bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenuh diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa kami, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mari saat ini mengangkat wajah. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku. Betapa kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun, amin, Kau tinggalkanku.
Yehezkiel pasal 7. Kesudahan Yerusalem tiba. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara, bukan tembik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera, aku akan mencurahkan amarahku atasmu, dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu, akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertarup, kekerasan bersimaharajalillah yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi. Dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu. Tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung, seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai, dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan akan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka, dan semua kepala akan digundul, sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu, mereka membuat patung-patungnya yang keji, dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing, dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah, dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang, dan mereka mencari keselamatan. Tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi. Pengajaran hilang lenyap dari imam,
dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung, dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel pasal 8. Berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku, berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas, kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah ke utara." Aku melihat ke utara. Sungguh, di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi." Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh, ada sebuah lobang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu." Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, "Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini." Lalu aku masuk dan melihat, sungguh, segala gambar-gambar binatang melata, dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka. Dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, 'Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini.' Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan." Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini." Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai, bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka." Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.